siang Best Bell Lovers. What's up? Halo. Ganggu kita ya. Selamat siang. Ketemu lagi bareng aku Adlin di BSB Talk, bincang santai bersama BSB. Oke, hari ini tuh aku udah ditemenin. Sebelumnya sebelum ngobrol banyak nih ya kak. Kayaknya kita buka masker. Sebelum jahat ya kan. Jadi gini, kita semua insya Allah dalam keadaan sehat karena kita nanti bakal ngobrol panjang yang membahas tentang the new normal. So kita udah make sure kalau semuanya sehat. Jadi kita buka aja boleh, mohon izin ya supaya bisa membaca bentuk bibir kita. Jadi kalau misalnya gagal ngelihat nggak kedengaran suaranya, ya tolong itu pakunya di belakang Cabut-cabut dulu. Jadi saya maaf ya, udah tadi udah copot dulu. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Nah sebelumnya Kita sapa dulu kali ya. betul. Sapa dulu buat BSB Lovers, buat Penta Fans, buat Ewok Squad, dan juga buat para pecinta Jatra Lovers dan Astara Lovers. Halo, selamat siang. Udah pada live kan ini ya? Udah dong. Udah. Sampai makan siang atau gimana nih? Yang nonton Sudah lewat saya. Oke, sebelumnya kita udah sih ngobrol tapi nggak kenalan. Gimana kan nanti nggak bisa ya? Belum. Kenal dong. Oh iya, biar tahu nih akhir-akhir. Kita adalah sip-sipan dari kuda yang di depan. Malam-malam nongkrong di depan ya. Dari ujung mungkin boleh? Ya, halo semuanya, aku Adele. Ya. Manajer kuda lo. Manajernya kuda. Ya, jadi sebenarnya ini semua instan BSB ya kan, cuma saya perwakilan dari Walk dan Beta City. Saya Ine, saya perwakilan dari Jatra Hotels and Resorts selaku Public Relation Officer. Kamu? Saya Adlina, perwakilan dari Balikpapan, Sumbawa. Oke, Ya. Kak, gini, hari ini tuh saya pengen ngobrolin seputar gosip yang sudah hangat ya diperbincangkan di media gitu. Tentang the new normal gitu. Sebelumnya kan di Balikpapan ini kan kita juga udah mulai masuk bulan keempat ya, menghadapi pandemi corona ini gitu. Dan semua tuh kegiatan sudah kita lakukan dari rumah, mulai dari kerjaan, sekolah, kuliah, rebahan, ya itu semuanya udah dari rumah selama berbulan-bulan. Nah sekarang itu kita ada di titik yang diharuskan gitu, yang terpaksa harus bekerja di luar rumah gitu. Oleh karena itulah dasar-dasar seperti itulah yang akhirnya membuat the new normal ini mencuat beritanya gitu. Nah sebenarnya definisi the new normal itu sendiri kan adalah sebuah kebiasaan baru ya kayak kebiasaan baru dengan beradaptasi dengan pandemi yang kita alami sekarang ini ya kak ya. Betul. Nah kalau menurut Kak Adel sendiri dan Kak Ime tentang the new normal ini gimana? Ya, jadi sebenarnya kalau untuk ke istilah the new normal sendiri itu kan sebenarnya dari WHO ya. Jadi ini emang sebuah terobosan baru untuk peradaban baru dunia. Ini bisa dibilang peradaban baru dunia karena dalam sekejap semua kebiasaan kita harus kita rubah. Nah, jadi kalau misalnya untuk kita semua pasti definisinya sama, cuman kurang lebih adalah kita lebih menyesuaikan diri dengan kebiasaan baru di kemudian hari. Karena juga dengan keadaan new normal ini untuk beberapa orang sangat diperlukan. Karena kalau misalnya kita tetap di rumah saja sampai pandemi ini berakhir, kita nggak pernah tahu vaksin itu kapan sudah ada, kapan hadir dan segala macam. Sementara kesininya kita perlu ada namanya peningkatan perekonomian ya, karena perekonomian kan lagi terpuruk banget ya. Dan ini tuh mungkin kalau yang kemarin-kemarin tuh ada kayak gejala-gejalanya, kalau ini kan langsung jeblok ekstrim banget perubahannya. Iya, untuk itu mungkin pemerintah ataupun dari WHO sendiri memikirkan adanya the new normal ini gitu. Mungkin Mbak Ime bisa lanjutin. Ya kalau buat saya sendiri ya, the new normal ini merupakan sebuah harapan baru juga bagi kami khususnya untuk insan perhotelan. Dimana kemarin kan tentunya selama masa pandemi ini hotel itu kan banyak yang tutup. Bahkan kalau untuk Jatra Hotel sendiri, untuk Grand Jatra Hotel Balikpapan juga kami sudah tutup selama 2 bulan lebih. Dan walaupun Astara Hotel Balikpapan juga masih beroperasi walaupun keadaan terbatas ya, keadaan yang terbatas, namun kami berusaha tetap untuk memberikan semaksimal mungkin dari sisi pelayanannya, dari sanitasinya, dan juga kebiasaan baru yang harus kita bentuk, yaitu menggunakan masker dan juga selalu membersihkan tangan, mencuci tangan. Iya, betul.
Dan apa ya, dengan adanya the new normal ini kan mungkin sebagian masyarakat tuh ada aduh takut banget deh harus kemana-mana masker, kemana-mana cuci tangan. Kenapa? Seharusnya hal-hal seperti itu tidak usah ditakuti ya kak ya, karena ini tuh hanya sebuah adaptasi baru dengan lingkungan baru, ya hanya penyesuaian sebenarnya, jadi tidak ada yang harus dikhawatirkan atau ditakutkan gitu ya kak ya. Apalagi juga sebenarnya yang lebih agak sensitif itu untuk berpergian ke rumah, apalagi ini ada embel-embel ke mallnya, shoppingnya apa segala macam ya. Yang pasti perlu digarisbawahi adalah kebiasaan new normal ini untuk sektor-sektor perdagangan, jasa dan segala macam itu sudah diatur segala sesuatunya, protokolernya, standar operation prosedurnya itu harus benar-benar kita terapkan. Itu adalah salah satu syarat dibukanya lagi sektor-sektor tersebut. Jadi dalam artian memang kalau kita sebagai orang yang tidak ada keperluan ya nggak perlu keluar, di rumah aja. Tapi memang ada beberapa pengunjung mungkin yang memang harus membeli kebutuhan primernya dia, sandang papannya dia yang kebiasaan yang mengharuskan keluar ataupun ke mall, itu pun dengan menggunakan protokoler. Dan itu dari dua sisi, dari sisi kita dan juga dari sisi si pengunjung gitu. Nah, ngomong-ngomong protokoler nih kak, bagaimana sih bentuk dukungan atau tindakan nih dari mall sendiri dan dari hotel dalam membantu pencegahan pandemi COVID-19 ini kak, yang sudah dilaksanakan atau ya, jadi memang dari awal pandemi ini masuk ke daerah Balikpapan dan akhirnya kita juga memutuskan kemarin sempat tutup kan ya, mall juga itu kita sudah melakukan standar operation prosedur untuk penanganan COVID-19 ini. Di antaranya adalah desinfeksi ke seluruh area BSB, tidak hanya mall ya, hotel, semua segala kawasan itu semua itu didisinfeksi berkala. Jadi setiap hari rutin dan terjadwal dan itu harus. Jadi setiap sudut yang ada di kawasan Balikpapan Superblok itu didisinfeksi setiap harinya. Yang kedua adalah protokol yang dilakukan, kita sudah tutup tapi akhirnya kita mengharuskan untuk membuka terbatas. Kita mempunyai beberapa program yang tidak mengharuskan orang untuk keluar rumah, seperti ada drive-thru, ada delivery, terus juga kita menggunakan ada juga program lelang ya yang ada melibatkan hotel, ada mall dan segala macam. Nah, itu juga salah satu cara kita untuk tetap menghidupkan perekonomian yang ada di Balikpapan Superblok. Dan kembali lagi kita ke protokoler. Selain desinfeksi, kita juga pada saat dibuka terbatas ini protokoler yang harus dilaksanakan adalah memakai masker. Ini sudah kita rasakan pada saat kita masuk ke Balikpapan Superblok, sudah ada security yang make sure kita semua menggunakan masker. Kalau tidak menggunakan masker itu nggak boleh masuk mall, dan itu udah strict dan ini harus sangat dipatuhi oleh siapapun yang masuk ke dalam Balikpapan Superblok ya Mei ya. Dan juga setelah kita sudah make sure kalau kita menggunakan ini, dan kita selalu dilakukan pengecekan suhu kalau mau masuk mall, dan itu apabila suhunya di atas 37,3, kemarin kan 37,5 derajat Celcius, tapi sudah direvisi oleh pemerintah jadi 37,3 derajat Celcius. Kalau ada yang yang melewati, kita tidak anjurkan untuk masuk, kita larang untuk masuk. Setelah masuk pun itu kita lakukan yang namanya physical distancing. Kita terapkan pembatasan pengunjung. Jadi kalau misalnya dinilai di mall ini sudah lebih dari dan kedekatan itu udah mulai terlihat antrian, itu kita stop, tidak diperbolehkan untuk masuk ya. Jadi ini udah strict banget dan insya Allah ini akan selalu diterapkan, mulai dari antrian dan segala macam itu semuanya harus dimengerti oleh para pengunjung ya. Terus juga dari segi umpamanya nanti dalam keadaan new normal ini kita memperlakukan untuk dine-in itu pun dengan protokol yang sudah ada, security, customer service, waiter, semuanya diwajibkan menggunakan APD, alat pelindung diri, mulai dari masker, face shield, sarung tangan dan sebagainya. Jadi kita menimbulkan rasa aman dan nyaman untuk seluruh Penta fans dan juga Iwok Squad untuk masuk mall. Walaupun kita tetap anjurkan, kalaupun kalian tidak ada keperluan, udah nggak usah nongki-nongki itu, jadikan kebiasaan baru, nongki di rumah aja saya. Iya betul. Iya kan? Kecuali memang diharuskan banget harus ke mall kayak. Iya. Dan aku juga jalan-jalan ke mall juga sudah melihat tempat-tempat spot-spot umum yang ada di mall juga sudah diberikan sign-sign untuk jarak dan lain-lain sih. Iya. Memang sebenarnya kita perlu waktu ya Kak untuk lebih mengedukasi semua. Nggak cuma diri kita sendiri juga dipaksa untuk beradaptasi sedemikian cepatnya. Cuman ya
that's the new normal. Maksudnya inilah faktanya gitu loh. Dan Yang itu harus juga kita jalani. betul, dan itu juga berlaku sekali untuk hotel ya. Apalagi hotel ini untuk kenyamanan para pengunjungnya ya, gimana Kak? Iya, betul sekali. Jadi kalau untuk dari pihak kami dari hotel, baik Astara, Jatra maupun juga J-Icon Hotel, pastinya kami akan menerapkan protokol sesuai yang dianjurkan oleh pemerintah, di mana kami juga pasti akan menggunakan masker, setiap staf kami akan menggunakan masker. Terus untuk yang beroperasional, di area operasional pasti mereka akan menggunakan hand gloves, juga face shield juga, supaya memberikan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh pengunjung tamu hotel. Dan tidak cuma itu saja, kita juga sendiri nanti kita punya slogan juga, yaitu namanya In Mask We Trust. Jadi kita we protect you dengan menggunakan masker itu tadi. Lalu kita juga pastinya menerapkan social distancing di setiap area hotel, baik di restoran, meeting room maupun di area-area terbuka lainnya di area hotel. Dan kita juga melengkapi ruangan-ruangan kamar hotel dan juga area publik di hotel, tapi juga dengan menggunakan UVC lighting dari mana itu merupakan sinar UV yang dipercaya bisa mematikan virus, virus dan juga bakteri. Jadi kami ingin memberikan kenyamanan dan keamanan untuk tamu hotel ya. Jadi sudah dipastikan tempat kami bersih dan tamu hotel juga bisa menginap dengan rasa aman dan nyaman. Betul. Karena memang untuk sektor perdagangan dan jasa ini diperlukan hanya trust ya kayaknya dan itu sudah kita sangat tanamkan dari awal gitu loh, bagaimana supaya pengunjung dengan keadaan seperti ini tetap nyaman dan aman. Dan kembali lagi kita selalu ingatkan bahwa kalau tidak perlu ke mana-mana ya udah berarti selain dari kitanya juga menjaga gitu, dari teman-temannya pun juga harus melakukan hal yang sama ya. You protect me, I protect you lah. Saling melindungi satu sama lain ya. Oke. Nah, sekarang kan gini Kak, tentang the new normal ini kan juga ajakan ini sudah disebutkan langsung juga oleh presiden kita kan, memang ajakan the new normal ini. Dan di Balikpapan nih akan katanya kan lagi digodokkan juga rencananya bahwa nanti mungkin akan menggunakan program ini ya, the new normal ini. Nah sekarang jika ini sudah terjadi, nanti plannya dari mall dan dari hotel gimana Kak menyambut adaptasi baru ini? Iya, jadi dari sendiri ini melakukannya fase demi fase ya, jadi nggak langsung jebret gitu ya. Kita mengikuti aja himbauan pemerintah, karena tugas kita Balikpapan Superblok adalah tetap mendukung apapun keputusan dari pemerintah ya Mbak Mei ya. Betul. Apalagi juga ini menyangkut hajat hidup orang banyak ya kan. Dan kita udah 2 bulan kita juga pastinya banyak sekali para pekerja yang bener merasa banget itu pendapatannya sangat menurun, sehingga kondisi ekonominya juga mungkin menjadi kurang baik ya. Jadi ini memang bukan ya, emang terjadi nggak cuma di kalian, di kita pun juga luar biasa sekali strugglingnya dalam pandemi COVID-19 ini. Dan juga yang pastinya BOD kita juga, board of director juga, kita memikirkan bagaimana adalah untuk menyelamatkan sektor perekonomian teman-teman, terus juga pekerja-pekerja yang sudah ada di Balikpapan Superblok, itu semuanya pasti difikirkan gitu loh. Seputar mall nih Kak, saya mau mewakili teman-teman yang sering nanya juga. Kalau misalnya yang di live ada yang mau nanya, boleh ya, mau komen langsung. Ada yang nanya nggak? Kira-kira masih aman ya? Aman. Nih banyak banget yang nanya nih untuk mall dulu. Kak, ini buka nggak sih Kak? Kan buka kan sebelumnya kan kita ada layanan drive thru dari mall ya Kak. Nah itu mungkin boleh diperjelas apakah masih berlangsung, lalu ada perubahannya seperti apa lagi, itu mungkin boleh lagi Kak. Ya, saat ini untuk layanan delivery dan drive thru untuk dari mallnya sendiri sudah tidak ada, karena kita sudah membuka walaupun secara terbatas. Tetapi untuk driver online kita ya pasti masih ya dari seluruh tenan. Dan untuk tenan-tenan saat ini sekitar 80% tenan sudah buka, tapi ya itu tetap dengan protokol kesehatan yang tadi, waitress penjaga-penjaga, karyawan-karyawan toko juga dilengkapi dengan alat pelindung diri juga. Terus untuk yang dine in untuk tenan-tenan F&B itu sampai sekarang yang buka pun hanya melayani take away and delivery. Jadi belum bisa dine in. Ini banyak banget tiap hari ada aja yang nanya. Jadi make it clear lagi kalau kita belum melayani melayani dine in. Jadi hanya iya gitu ya. Nah mudah-mudahan aja dalam 1, 2, 3, 4, 5 hari ini ya kan. Amin, udah kangen banget. Kangennya makan di mana? Makan di Royal? Iya.
royal barbecue. Tapi ya gitu, mungkin kalau misalnya nanti kemarin-kemarin kita bisa 8-10 orang makan bareng-bareng, ya dengan adanya the new normal ini automatically kita udah nggak bisa lagi nih kayak gini, karena juga benar, karena salah satu standar operation prosedur COVID-19 kita itu the new normal tadi itu melakukan physical distancing antara meja ke meja, which is itu nggak bisa tuh yang bergerombol. Nah, jadi ada minimal persen. Iya benar, dan masih banyak lagi hal-hal yang nanti akan kita reveal semuanya kalau misalnya udah fix nih. Yang pasti kita sekarang goes to new normal, kita sudah menerapkan penerapan new normal itu. Nah, buat BSD lovers, buat Penta fans, Astara lovers dan Jatra lovers kayak yang mau tanya-tanya kan kemarin mungkin DM atau apa, nah sekarang boleh banget tanya langsung aja di komen, nanti akan langsung dijawab sama kakak-kakak yang ada di depan. Tapi anyway aku juga agak penasaran ya, Me. Kalau pernah buka nggak sih nanti kalau misalnya Aquarium juga kayak gitu. Nah, jadi kalau untuk saat ini untuk tamu hotel, karena hotel kami yang beroperasi saat ini adalah Astara Hotel Balikpapan, jadi fasilitas untuk berenang untuk tamu hotel tetap kami sediakan. Namun juga itu nanti pengunjungnya akan dibatasi, jadi tidak bisa kalau terlalu ramai akan dibatasi. Jadi tidak bisa terlalu berdesak-desakan di dalam kolam renang. Maintenance kolam renang pun juga sangat dipedulikan sekali ya oleh Jatra Hotel. Dan yang paling utama nih ya, dan juga BSB lovers ya, di Astara Hotel Balikpapan ini juga kita menghadirkan yang namanya tadi seperti yang saya bilang ada UVC lighting gitu ya. Kita menggunakan UVC lighting ini menggunakan Arca UV box di mana itu sterilizer box itu bukan? Iya, ini sterilizer box di mana dia itu menggunakan sinar UV dan itu ada jarak radiusnya, itu bisa mensterilkan dan mematikan bakteri serta virus-virus termasuk COVID-19 ini. Dan betul, apalagi kalau di hotel itu kan kita tetap buka restorannya juga dengan protokoler social distancing ya. Jadi memang ada kursi yang diberi jarak gitu dengan jarak 1 meter. Nah, ini semua alat-alat makannya pun juga kita sterilkan ya. Sterilkannya juga menggunakan Arca UVC box ini. Jadi sinar UV ini juga. Kalau virus-virus hati itu bisa virus hati bisa dengan cara menginap, mungkin udah katanya ada promo ya? Tiga hari. Boleh nih? Ya boleh ya. Nah, kalau misalnya udah bosan di rumah, pengen nginep di hotel tapi tetap merasa aman, bersih dan nyaman. Kebetulan ini Astara kan mau ulang tahun yang ketiga tahun. Tanggal berapa ya? Kita ulang tahunnya nanti tanggal 9 Juni 2020. Sama gak kerasa udah 3 tahun lagi. Iya. Dan kita kebetulan punya promo yang super banget, yaitu harganya 933.000. Ini di Astara, Astara yang ketiga ya. Kita punya paket namanya Love Night. Love-nya jadi angka 3 ya, untuk mewakili atau melambangkan ulang tahun Astara Hotel yang ketiga tahun. Dan harganya 933.000 untuk 3 malam. Wah nggak masuk akal. 933.000 aja. Ya, masuk akal. Daripada bosan di rumah udah deh langsung aja. Itu kalau mau booking di mana? Itu bisa booking via WhatsApp di 081954088888. Atau langsung hubungi Instagram. Atau bisa langsung aja cek di Instagramnya @astara_balikpapan. Bisa langsung booking via DM Instagram juga bisa. Nah, ini ada pertanyaan. Iya, ini juga sering banget ditanyain ya. Banyak banget yang nonton ya. Aku udah bisa dengar suara Dolby. All around you-nya mau dibisikin nggak, Say? Banyak pertanyaan kayak gitu. Boleh dijawab mungkin Kak Seksual. Ya, jadi untuk bioskop sampai saat ini kita masih belum beroperasi, kakak-kakak masih belum beroperasi. Ini masih juga digodok oleh pemerintah juga, dan kita masih pikirkan caranya untuk tetap aman dan nyaman pada saat nonton. Jadi untuk saat ini dalam Ghost to New Normal ini, bioskop, permainan anak, gym itu kita masih belum beroperasi ya. Mohon maaf. Jadi sementara ini Netflixan aja dulu, Say. Atau di Indosiar aja, Beb, ya kan? Anyway, ngomong-ngomong program, Petra juga punya program loh.
Namanya nggak mall online. Nah, kalau kemarin tuh kan udah pada seneng banget nih ada mall online. Nanti soon kita bakal ada konsep baru nge-mall online-nya juga, nanti tetap kita ada tenan-tenan dan ada promo-promo diskon di live Instagramnya. Nanti bisa bantuin ya nanti ya, boleh ya. Nah, juga lelang untuk yang voucher hotel Iya, itu sekarang ada ada 2 juga. kali, Rabu dan juga hari Sabtu. Itu seru banget loh, seru banget harganya. Jadi kalau pengen dapat kamar hotel dengan harga murah itu bisa langsung pantengin terus Instagramnya Astara Bali Papa. juga Jakarta. Betul, yang nge-mall orang ngomel kan jadi. Anda. Yang yang nge-mall online juga pantengin aja langsung @pentasity.dumo ya Kak, dan iwo.dumo. Jadi nanti bakal ada talk show inspiratif, terus juga ada khusus di live itu ada diskon khusus. Pokoknya nanti tungguin aja terus, dan pastikan kalian nyalain notifikasinya IG kita ini gitu loh. Nah, oke, kita lanjutin nih Kak. Nah, kan boleh dikasih tahu nggak Kak seruan nih atau ajakan dari teman-teman mall dan teman-teman hotel untuk masyarakat Balikpapan? Mungkin ya yang di luar sana, oke lah mereka alasannya ke rumah keluarga, alasannya apa, alasannya ini. Nah, mungkin menurut kalian, pendapat kalian atau ajakan seperti apa sih supaya membantu untuk mencegah corona ini loh? Penyadaran seperti apa, penyadaran diri seperti apa sih Kak? Kalau dari saya sih, ayo tetap semangat gitu ya untuk tetap beraktivitas. Memang pandemi ini memang sangat memukul kita sekali ya. Jangan bilang remeh. Pokoknya tetap menjalankan protokol yang sudah dianjurkan pemerintah, tetap menggunakan masker. Kalau bisa kemana-mana tetap bawa hand sanitizer. Kalau misalnya tidak ada tempat cuci tangan, tetap menjaga kebersihan diri, mandi yang bersih. Kalau sudah pulang sampai rumah, dan tetap menjaga diri dan juga diri orang lain begitu ya, dengan bermasker dan bercuci tangan itu tadi. Iya, Tetap memberikan servis yang terbaik. Jangan, kalau misalnya sempat kena PHK, jangan putus asa, jadi wirausaha kali ya. Iya, benar banget. Jadi udah bukan jaga diri. Jangan takut liburan juga, karena hotel masih buka. Iya. Apalagi harganya tadi murah Murah, dan 3 hari ya, 3 malam cuma 900 ya kayak. 33 untuk 3 malam. Ya pokoknya sih intinya jangan menjaga diri sendiri, tapi juga orang lain. Jaga diri kita, jaga juga diri mereka. Jadi memang di peradaban baru ini kita juga lebih nggak egois ya. Betul. Jadi kalau dulu kita lebih memikirkan diri sendiri, mungkin sekarang nanti di peradaban baru kita harus memikirkan orang lain. Kita juga harus tahu apa yang tidak boleh dilakukan. Mungkin kalau dulu kalau yang wacung gitu, sekarang aib kalau mau bersin lebih baik yang lain. Bisa langsung diguyur sanitizer ya. Batuk serat. Tapi ya memang cepat atau lambat di dunia ini pasti akan ada perubahan-perubahan kayak gini kan, dan alhamdulillahnya harus disyukurin adanya di generasi kita kayak gini nih, which is nanti kita bisa ceritakan ke anak cucu. Dulu kita pejuang pandemi. Kalian semuanya warga kota Balikpapan, please jangan ini gitu loh, jangan denial kalau misalnya pandemi ini emang berat gitu loh. So ya kalau misalnya memang harus di rumah, nggak perlu kemana-mana, jangan kamu datangin keramaian gitu loh. Harus banget. Please bantu Mendingan di rumah aja ya. Karena dengan kalian membantu, corona ini cepat selesai ya. Kita break the chain, kita putus katanya, kita flatten the curve supaya keadaan bisa cepat kembali normal. Karena memang di kebiasaan baru ini nggak langsung mulus, pasti banyak gerudakannya guys. Betul ya. Itu harapan dari kita ya kayak, dan semoga masyarakat Balikpapan bersama kita juga di sini saling bantu untuk benar-benar memutus rantai penyebaran COVID-19 ini ya. Ada pertanyaan lagi nggak sih? Aman ya? Ada pertanyaan lagi? Kah? Apa sih? Ada apa? Enggak. Oke, untuk terakhir boleh Kak dikasih tahu nanti the nextnya mungkin ada jadwal ngomong online-nya hari apa yang terdekat, terus bagi-bagi vouchernya juga hari apa yang terdekat, boleh sebelum kita. Untuk ngomong online nanti kita bakal reveal di IG soon, mungkin dalam minggu depan kita juga udah mulai jalan. Jadi make sure kalian turn on notification kalau mau shoppingnya lewat rumah aja, nanti bisa kita kasih nomor hotline-nya dan segala macam, dan kalian langsung tahu nih promo-promonya. Dan kalian juga paling enak sih sebenarnya turn on notification dan follow Instagramnya mall supaya tahu ini sekarang lagi tenan apa aja nih yang lagi diskon gitu. Kalau misalnya memang mau tanya silahkan DM aja, dan biasanya tuh kontak us gitu loh, kan?
Kalau dari Astra Hotel Balikpapan dan juga Grand Jatra Hotel. Kalau untuk Grand Jatra Hotel sebentar lagi akan buka. Kita akan buka di tanggal 8. Yeay. Ditonton. Apa ditonton? Buka hotel. Ini buka hotelnya. Buka sore hotel. kayak bagi-bagi kita punya Kalau pengen nonton lelang vouchernya, itu Nggak tahu mau nonton pacar. Bukan, kirain tadi ngomongin ini bagi-bagi voucher online ya. Tanggal 7 udah buka, tanggal 8 udah buka dan tentunya nanti kalau untuk pengen ikutan lelang online voucher hotel itu bisa di akun @astra balikpapan. Terus hari Sabtu nanti jam 8 malam. Ada Primas di sana. Ada Primas GP Hanta nanti yang akan membawakan acaranya. Ngemeng-ngemeng nih katanya yang buka hotel tuh tanggal Iya. 8. Iya. Barbecue-nya juga dibuka belum Kak? Siapa tahu kan ada yang kangen tuh Kak. makan Bener banget barbecue ya. Jatra. Nah kalau untuk operasionalnya untuk yang kayak barbecue itu kan Iya. banyak banget yang nanya memang Iya. udah kangen banget yang barbekyuan. Iya. Kalau untuk saat ini memang belum diputuskan apakah bisa dine in Yes. untuk barbekyuan. Nanti pastinya kita akan update semua informasi mengenai event kami dan juga bukanya kapan dan bisa mungkin di mana nanti pantengin aja terus @jatra BBP untuk Iya. informasi lebih lengkapnya. Ciu. Karena kita akan selalu update di sosial media kita juga. Aha. Nah, ada pertanyaan lagi nggak guys? Iya, kalian boleh nanya loh. Oke, intinya kalian semua kalau mau ke mall boleh, jangan lupa pakai masker. Kalau misalnya nggak punya masker, beli dulu saya maskernya. Pokoknya dan gini, memang ada beberapa pertanyaan. Ini kalau bayi masa nggak boleh masuk? Jadi sebenarnya gini, untuk pemakaian masker itu berlaku untuk seluruh umat manusia yang memasuki mall. Mau itu bayi, mau itu anak-anak. Nah biasanya kan bayi ini kan paling nggak suka nih pakai masker. Reward Jadi bukan? mungkin lebih baik di rumah aja. Kalaupun harus Kasihan juga ya anak bayinya iya, dibawa lagi. harus memang bawa ya memang konsekuensinya harus menggunakan karena kan sebenarnya bayi ini kan daya tahan tubuhnya lebih lemah dari kita. Iya. Terus kalau kitanya masker, babynya nggak pakai masker gimana gitu ya. Jadi pastikan kalian semua pakai masker. Jangan lupa sanitizer dibawa terus. Jadi misalnya mungkin menyentuh barang-barang yang Meja sering dan itu bisa langsung selalu bersih. Betul. Mungkin juga meminimalisasi memegang banyak barang juga ini juga perlu kali ya. Iya. Anyway jam operasional kita masih jam 11 sampai jam 7 ya. Oke, jam 11 Itu juga banyak banget nanya. Iya. Setiap DM pas nanya mallnya buka jam berapa Kak? Buka jam berapa Kak? Iya. Ya udah dijawab ya. Jam 7 pagi sampai 7 pagi. Aduh, jam Habis 11 sholat subuh buka mall. jam 11 siang sampai jam 7 malam. Nanti kalau misalnya udah goes to new normal nih nanti kita bakal update lagi di Instagram. Jadi nanya hotel bukanya jam berapa? Jam berapa? 24 jam. 24 Jangan sedih ya. Karena mau ngapain aja ke sana, cus boleh. Kalau tempat-tempat nongkrong-nongkrong jadi tunggu nanti himbauan dari pemerintah ya. Jadi kalau mau nongkrong-nongkrong ingat jangan rame-rame. Iya. Cukup sama pacarnya aja atau sama mantannya mungkin yang merajut kembali. Nggak usah Mending beli aja minumannya di mall, dibawa ke rumah, nongkrongnya di rumah. Iya. Barbecue di rumah. Nongkrong di rumah. Atau di Jatra nginepnya. Tapi harus suami istri. Iya. Kalau mau berdua anak. Betul, suami istri gitu. Iya. Kalau nggak suami istri ya adik kakaknya. Adik kakak dari bayi. Iya. Kakak tumbuh gede. Waduh. Oke. Kalau gitu ada pesan-pesan lagi yang mau disampaikan? Sudah. Cukup ya. Kalau itu teman-teman nanti Pesan-pesan dari Mbak Adli mungkin Iya, Mbak kita mulu yang ditanya dari tadi. sama sih ya. Saya mau pesennya ayam goreng satu, es satu, nasi Sama dua. nasinya 2. Nasinya kita dua dong. Kalau saya sih lebih ke harapan sih semoga pandemi ini cepat selesai. Saya udah kangen loh. Sama siapa? Semoga cepat selesai supaya cepat makan di Royal sih kalau saya. Iya, Royal aja. kangen mungkin kalau kemarin selama pandemi talent TikToknya muncul. Nah, betul saya bisa bullet dance gitu Itu kan di mall dengan memakai protokol COVID ya Beb. Aduh, kalau gitu sampai ketemu lagi BSB Lovers di BSB Talk berikutnya mungkin dengan kakak-kakaknya ini lagi atau mungkin dengan kakak-kakak yang lain dan Kayaknya sih kita lagi. Oke, kalau Kita kan seru gitu guys. kita kan golden. Oke, kalau gitu Adina undur diri. Selamat siang dan Saya juga undur diri, sampai jumpa di
live Instagram berikutnya. Bye-bye. United we stand, Together we can.